Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita membahas Indonesia adalah pusat peradaban dunia dan Indonesia adalah Atlantis. Kota Atlantis yang digambarkan sebagai surga yang hilang, yang ternyata menghebohkan adalah penelitian yang dilakukan oleh Aryo Santos, seorang asal Brazil. Santos menegaskan bahwa Atlantis itu adalah wilayah yang sekarang disebut Indonesia. Dalam penelitiannya selama 30 tahun yang ditulis dalam sebuah buku, Atlantis, The Lost Continent Finally Found, The Definitive Localization of Plato's Lost Civilization. Dia menampilkan 33 perbandingan seperti luas wilayah, cuaca, kekayaan alam, gunung berapi, dan cara bertani. Yang akhirnya dia menyimpulkan bahwa Atlantis itu adalah Indonesia. Sistem terasiasi sawah yang khas Indonesia menurutnya ialah bentuk yang diadopsi oleh Candi Borobudur, piramid di Mesir, dan bangunan kuno Aztec di Meksiko. Jika demikian memang adanya, maka betapa Indonesia adalah bangsa yang besar dan bangsa yang umatnya begitu penuh dengan karunia Tuhan dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia di masa lalu. Namun entah pada suatu lingkaran masa, sepertinya karunia kemakmuran bangsa Indonesia dahulu seolah-olah tercabut. Maka perlu menjadikan suatu renungan kembali bahwa di samping bangsa Indonesia disinyalir sebagai lokasi kota yang hilang, Atlantis, juga Indonesia menurut ahli sejarah telah dikaruniai Tuhan sebagai pemula atau awal memiliki peradaban bercocok tanam pada sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, sekarang kita kasih bukti bahwa Indonesia adalah Atlantis. Yang pertama, Gunung Padang. Situs megalitikum berusia 8.000 sampai 9.000 tahun sebelum Masehi, yang sangat menggambarkan dunia baru-baru ini. Yang ditulis kompasiana.com tanggal 5 September 2012. Pada tahun 2011, situs Gunung Padang tiba-tiba meraih perhatian masyarakat luas. Media massa nasional mulai memberitakan hasil penelitian tim katastrofik purba. Namun entah mengapa perbincangan justru diramaikan dengan kabar ternyata adanya piramid, harta, dan rongga. Begitu yang ditulis kompasiana.com. Situs Gunung Padang terletak di Dusun Gunung Padang, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Keberadaan situs ini sudah dilaporkan peneliti sejak tahun 1914. Sejak tahun 1980-an beberapa penelitian sudah dilakukan dan akhirnya masyarakat dapat berkunjung sebagai wisatawan. Gunung Padang diperkirakan merupakan piramid kuno yang usianya bisa mencapai 4.700 hingga 10.000 tahun. Itu menurut Andi Arief, staf khusus Presiden bidang bantuan sosial dan bencana alam yang sekarang juga menjadi Dewan Pengarah di Tim Terpadu Mandiri Gunung Padang. Andi Arief yang dalam pekerjaannya di bidang bansos dan bencana alam melakukan pencitraan digital untuk area-area bencana, menyadari bahwa terdapat unsur logam di bawah permukaan Gunung Padang. Asumsi Andi, logam itu mungkin saja emas. Kalaupun ternyata bukan emas, logam tersebut menunjukkan adanya peradaban maju berumur 8.000 tahun yang sudah bisa mengolah logam. Andi Arief juga yakin jika asumsinya terbukti benar, maka hal itu akan mengguncang sejarah umat manusia. Nah, selanjutnya awal peradaban manusia mengenal bercocok tanam padi di sawah ladang berasal dari Indonesia ribuan tahun yang lalu. Nasi merupakan makanan pokok yang sangat kaya akan gizi dan protein. Dapat diolah menjadi berbagai masakan yang dapat digabung dengan bahan makanan lain. Di samping itu,
nasi berperan penting dalam jamuan pada setiap acara tradisional serta keagamaan. Maka nasi bermula dari beras, dan beras bermula dari padi, dan padi bermula dari hasil bercocok tanam pada area yang dikenal dengan nama persawahan. Berarti secara historis bahwa harus ada sejarah mulanya peradaban manusia dalam mengenal bercocok tanam padi. Dari manakah awal mulanya? Nah, sekarang kita bukti yang terdapat di Al-Quran yang menyiratkan adanya peradaban mula manusia mengenal sawah yang disebut sebagai Al-Harasi, digambarkan pada surat Ali Imran ayat 14, yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, atau surga. Asal mula padi berasal dari peradaban Nusantara atau Nuswantara, nama kuno Indonesianya. Para ahli sejarah percaya bahwa beras merupakan makanan terbaik yang mudah penanamannya dan telah tersebar luas di muka bumi ini, yang peradaban awalnya berasal dari Asia Timur atau Nuswantara pada sekitar 10.000 sampai 9.000 tahun yang lalu. Kemudian menyebar seiring dengan penyebaran manusia dan ditanam di kawasan tinggi Himalaya, daratan Tionghoa, Eropa Timur, Australia, Barat Afrika, dan di Amerika. Masyarakat Tionghoa suka memakannya sebagai bubur. Masyarakat Amerika membuatnya sebagai makanan lembut yang dihidangkan sebagai bahan sereal sarapan pagi. Orang Asia menjadikannya sebagai makanan pokok. Dari beras menjelma menjadi olahan masakan berupa kue, mie, dan anggur. Tanaman padi tidak hanya bermanfaat menghasilkan beras. Dari hasil lain seperti batang padi dapat jadikan aksesoris, topi, dan lain sebagainya. Di Indonesia, legenda padi dikenal dengan Dewi Sri. Di Thailand, beras dipercaya mengandung semangat ibu Tuhan padi. Maka nasi mesti dimasak jauh dari kawasan sawah tempat ia ditanam, supaya tidak membuat ibu padi marah. Di masyarakat Jepang sangat menghargai padi yang dipercaya sebagai bagian dari kami atau ruh Tuhan. Oleh karena itu, orang Jepang tak akan menyisakan nasi barang sebutir pun sebagai apresiasi pada alam. Periode peradaban bercocok tanam padi. 1. Bercocok tanam padi telah dikenal peradabannya di Nusantara. Kemudian menyebar ke wilayah utara sepanjang sungai Yangtze Cina sekitar tahun 6.000 sampai 8.500 tahun. Asia yang lain dikenal dan diketahui bahwa kawasan timur di utara India dan utara Thailand, Korea, dan Jepang mengenal bercocok tanam padi pada sekitar 3.000 sampai 2.000 tahun yang lalu. Nah, sekarang kita kembali ke topik yang awal tadi, bahwa Indonesia adalah Atlantis. Seperti kita ketahui bahwa Plato menggambarkan Atlantis adalah sebuah negara yang sangat maju, yang kehidupan masyarakatnya sangat makmur, hasil buminya sangat berlimpah, dan kekayaan alamnya luar biasa, namun hancur karena perang saudara dan bencana alam. Nah, ini menurut pandangan saya sendiri, bahwa Indonesia adalah tempat yang paling tepat untuk hal yang digambarkan oleh Plato. Dan kita bisa menyambungkan cerita Plato, cerita Atlantis, dengan kisah Mahabharata. Menurut saya, lagi-lagi ini menurut saya, bahwa kisah Mahabharata tidak berasal dari India, tapi kisah Mahabharata berasal dari sejarah negara Atlantis yang hilang.
Seperti kita ketahui bersama bahwa kisah Mahabharata juga berakhir dengan cerita perang saudara antara Pandawa dan Korawa. Dalam hal ini mereka adalah pemimpin-pemimpin Atlantis yang hancur oleh perang saudara. Di dalam kisah Mahabharata terdapat kondisi alam, kehidupan, dan masyarakat yang sangat identik dengan masyarakat Jawa. Kalau kita bisa menarik garis lurus, sangat banyak orang Indonesia bernama Broto. Sangat banyak orang Indonesia bernama Seno, terus bernama Pandu, dan lain sebagainya. Sedangkan di India, nama-nama tersebut sangat jarang ditemukan. Sangat jarang orang India bernama Seno ataupun bernama Broto. Nah, itu mungkin bisa kita tarik kesimpulan bahwa kisah Mahabharata adalah kisah sejarah Atlantis yang diceritakan dari mulut ke mulut oleh masyarakat Jawa pada saat dulu, kemudian diadaptasi oleh para pedagang India, para pelancong dari India, ditulis oleh mereka dan diceritakan kembali di negara mereka dengan suasana iklim cuaca negara India. Nah, disitulah akhirnya pengakuan dunia mengatakan bahwa Mahabharata berasal dari India. Kalau menurut saya, cerita Mahabharata adalah cerita legenda Atlantis yang ada di Pulau Jawa, Nusantara khususnya. Nah, bukti yang lain lagi yang bisa kita tarik bahwa Atlantis adalah Indonesia adalah sangat banyak peninggalan-peninggalan sejarah masa lampau yang merupakan bukti betapa zaman dahulu Indonesia adalah wilayah yang sangat maju. Seperti yang saya utarakan di awal, Gunung Padang adalah salah satunya yang disinyalir usianya jauh lebih tua daripada piramid yang ada di Mesir.